Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Kalau sedang menurunkan berat badan, memang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Nah, mungkin teman-teman bingung apa saja sih makanan yang tinggi protein yang bisa menunjang program diet teman-teman yang sedang dilakukan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas 10 jenis makanan yang tinggi protein yang bisa membantu menurunkan berat badan teman-teman. Kenapa kita harus makan tinggi protein ya? Supaya metabolisme meningkat, supaya kenyangnya lebih lama ya, tahan kenyang ya. Kemudian juga menjaga tidak terlalu lapar ya. Jadi program dietnya bisa lebih enak. Kita bahas sedikit tentang protein. Jadi protein adalah suatu zat yang bisa membantu pertumbuhan tubuh dan juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Bisa meningkatkan massa otot dan juga bisa menghilangkan, membakar lemak ya, lemak di perut maupun di bagian lainnya. Jadi memang kalau teman-teman ingin menurunkan berat badan, teman-teman harus makan tinggi protein ataupun mengkonsumsi makanan dengan protein yang tinggi. Nah, jadi berat badan bisa turun, metabolisme bisa baik ataupun bagus, ya massa otot bisa meningkat. Nah, jadi lemak bisa terbakar. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi ya, protein juga membuat kita cepat kenyang, tahan lapar, sehingga jam makan yang tadinya berantakan bisa kembali lagi ke jam makan yang baik untuk diet. Jadi ada 10 makanan pilihan yang mengandung tinggi protein, diantaranya yang pertama adalah telur. Nah, jadi telur ini gampang teman-teman temui, gampang teman-teman beli ya di sekitar rumah ataupun di warung-warung. Nah, jadi benar-benar telur ini mengandung vitamin, mineral, dan tinggi antioksidan. Kemudian telur ya putihnya saja tanpa kuningnya itu memang murni mengandung protein ataupun juga tidak mengandung lemak. Nah, jadi satu butir telur itu sekitar 6 gram proteinnya, kemudian kalorinya 78 kalori. Nah, teman-teman juga dalam pengolahan telur harusnya jangan diolah dengan olahan yang tidak sehat, misalkan digoreng dengan banyak minyak, ditambah mentega, ataupun diolah dengan olahan yang tidak sehat lainnya. Direbus boleh ya, ataupun pakai teflon ya tanpa minyak itu boleh, atau kalau mau pakai minyak zaitun ya boleh saja ya. Kuningnya jangan dimakan kalau ingin tinggi proteinnya saja. Kemudian di channel ini sudah saya bahas tentang diet menggunakan putih telur ya, bisa dilihat video-videonya di channel ini, tinggal ditonton bagaimana cara diet putih telur. Sebenarnya diet putih telur ini yang diharapkan adalah proteinnya. Jadi teman-teman bisa mengganti protein putih telur itu dengan protein jenis lainnya. Yang kedua, kacang almond. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ataupun pernah mencicipi kacang almond ini ya. Jadi kacang almond ini kacang yang populer di kalangan ibu-ibu muda ataupun ibu hamil. Nah, kemudian kacang almond ini memang harganya agak mahal ya dibandingkan dengan kacang-kacang lainnya. Nah, kacang almond teman-teman mau olah seperti apa silakan ya, tapi jangan terlalu banyak minyak. Kemudian kacang almond ini biasanya dikonsumsi oleh ibu yang menyusui ataupun ibu yang sedang hamil. Nah, teman-teman tentu ya kacang almond ini tinggi protein ya, mengandung serat, vitamin E, mangan maupun magnesium. Nah, jadi kacang almond ini bisa teman-teman jadikan pilihan untuk tinggi protein. Yang ketiga, dada ayam. Ingat ya, dada ayam. Nah, biasanya kalau pergi ke pasar ya, dada ayam ini dia jualnya sepaket ya. Ada lehernya, ada kulitnya. Nah, jadi biasanya teman-teman pasti lebih suka bagian leher kulitnya ketimbang dada ayam utuhnya. Nah, di sini yang saya tekankan itu hanya dada ayam. Jadi jangan belinya sepaket ya. Jangan belinya sama kulit ataupun bagian leher. Jadi memang benar-benar dada ayam.
Kemudian teman-teman, kalau seandainya teman-teman mengolah dada ayam, itu olahlah dengan cara yang sehat ya. Jangan digoreng terlalu kering, kemudian jangan digoreng kalau bisa ya. Gunakanlah misalkan dikukus, direbus, ataupun kalau digoreng itu pakailah minyak canola ataupun minyak zaitun. Nah, kemudian di sini ya, satu potong dada ayam itu mengandung sekitar 53 gram protein dan 284 kalori. Ingat ya, tanpa kulit. Dok, kenapa cara pengolahan itu penting? Jadi memang penting cara pengolahan makanan, karena dengan pengolahan yang tidak sehat, kalori dari makanan bisa bertambah, kemudian mempengaruhi dari nilai gizi ataupun nutrisi dari makanan. Yang keempat adalah gandum. Nah, jadi gandum ini merupakan makanan yang bernutrisi juga ya, yang tinggi protein juga. Kemudian dia mengandung serat, mangan, magnesium, vitamin B1 maupun nutrisi lainnya. Nah, di sini misalkan teman-teman suka roti gandum itu boleh, ataupun misalkan makan oat ya. Nah, jadi disesuaikan saja. Tetapi ingat, kalau seandainya teman-teman makan roti gandum, jangan terlalu banyak tambahan. Misalkan ditambah mesoseres, kemudian ditambah potongan keju, ditambah lagi misalkan daging, telur goreng, ataupun tambahan lainnya. Kalau terlalu banyak tambahan, kalori itu pasti bertambah. Nah, jadi tidak cocok untuk diet. Kemudian misalkan teman-teman suka oat ya, ataupun oatmeal. Nah, ini juga jangan terlalu banyak tambahan, misalkan susu kental manis, sirup, ataupun ditambah gula ya, ditambah coklat, ataupun ditambah tambahan yang tidak sehat lainnya. Ini juga tidak boleh. Terlalu banyak tambahan, kalorinya makin bertambah. Jadi tidak cocok lagi kalau seandainya dikonsumsi untuk diet. Yang kelima, keju cottage. Nah, jadi keju ini merupakan keju yang sehat ya, yang bisa teman-teman gunakan sebagai teman diet. Karena dia rendah lemak, kemudian juga rendah kalori, tinggi protein. Memang jenis keju ini belum begitu populer ataupun belum begitu tenar di Indonesia ketimbang dengan jenis keju yang lainnya. Atau teman-teman baru pertama kali dengar jenis keju ini. Nah, silakan tulis di komentar bagaimana pendapatnya tentang keju ini. Kalau yang sudah, silakan tulis di komentar bagaimana rasanya ya. Keju ini juga bisa membantu teman-teman untuk menjaga kesehatan tulang, ya, kemudian juga kesehatan otot, dan juga dia mengandung tinggi antioksidan. Nah, bagaimana cara penggunaan keju ini ya, teman-teman bisa menggunakannya misalkan dikombinasikan dengan misalkan tadi gandum ya, ataupun mau digunakan atau diolah sesuai keinginan ya, silakan saja. Yang keenam, yogurt. Nah, jadi yogurt ini sudah tidak asing lagi ya. Memang rasanya enak sekali ya. Jadi yogurt ini merupakan makanan yang teksturnya lembut, yang rasanya itu nyegerin gitu ya. Kemudian juga memang kalau seandainya teman-teman konsumsi, ini cocok sekali untuk diet karena dia tinggi protein. Kemudian juga membuat teman-teman cepat kenyang ya, bisa menahan lapar dan juga bisa memperbaiki metabolisme. Tetapi perlu diingat, walaupun begitu teman-teman jangan mengkonsumsinya terlalu berlebihan. Nanti misalkan konsumsinya gelas 2 liter ya, dihabiskan yogurt ya, itu terlalu banyak. Yang ketujuh, susu dengan protein tinggi ataupun susu high protein. Nah, jadi susu ini memang kurang disukai oleh orang-orang pada umumnya karena rasanya tidak begitu enak ya. Tetapi kalau yang sudah terbiasa tidak ada masalah. Nah, jadi susu ya ini bisa membantu teman-teman untuk diet dan pilih yang low fat juga. Kemudian susu biasanya ini teman-teman hidangkan misalkan bisa saat ingin mengisi perut kosong ya, ataupun setelah berolahraga ya, disesuaikan saja. Kemudian yang perlu dicatat lagi, jangan sampai kalorinya berlebihan dalam satu hari. Misalkan teman-teman sudah makan susunya juga ya, susunya sampai 3 kali sehari, makannya berlebihan. Ya, ini gagal juga dietnya ya. Jadi mengkonsumsi susunya itu disesuaikan. Bisa sebagai pengganti salah satu jam makan. Ini boleh-boleh saja. Atau misalkan makannya tetap 3 kali sehari ataupun 4 kali sehari, susunya yang di jam kelima itu boleh. Jadi disesuaikan. Kemudian
minum susu ini penting ya, selain tinggi protein tadi, dia juga bisa membantu kesehatan tulang, kesehatan otot ya. Nah, ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga pasti mengandung nutrisi-nutrisi lain yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang kedelapan adalah daging sapi. Jadi daging sapi ini merupakan makanan yang tinggi protein juga. Ingat ya, daging sapi tanpa lemak. Jadi benar-benar daging. Bukan nanti teman-teman beli tetelan ya, memang rasa tetelan dibandingkan dengan daging enak tetelan. Kemudian juga teman-teman misalkan beli jeroan sapi ya. Nah, ingat ya, daging sapi. Nanti disuruh dengar kata-kata sapi ya. Yang penting dari sapi. Entah itu tetelan, entah itu jeroan ya, ini bukan. Kita daging sapi tanpa lemak. Nah, jadi daging sapi tanpa lemak ini mengandung tinggi protein yang bisa membantu teman-teman diet. Nah, jadi bisa membantu menurunkan berat badan, bisa membuat teman-teman langsing, tetapi mengkonsumsinya jangan berlebihan. Misalkan makan dagingnya langsung 1 kilo ya, itu tidak wajar juga. Yang kesembilan, ikan tuna. Jadi ikan tuna ini merupakan makanan yang tinggi protein ya, ada kandungan lemak omega 3. Nah, jadi cocok sekali untuk teman-teman yang sedang diet, menahan lapar ya, membuat cepat kenyang, memperbaiki metabolisme ya, memenuhi kebutuhan gizi maupun nutrisi dari kebutuhan sehari-hari. Tetapi ingat, cara pengolahannya jangan sembarangan. Jangan mengolahnya sembarangan sehingga ikan tunanya jadi tidak sehat. Yang ke-10 adalah udang. Nah, jadi udang ini merupakan makanan yang tinggi protein juga. Jadi saya agak takut makan udang ya. Itu bukan karena saya alergi, tapi karena ini merupakan makanan favorit saya. Jadi kalau saya makan udang takutnya nanti satu panci itu bisa habis. Nah, jadi makanan udang ini saya hindari. Ingat ya, selagi diet makanan favorit kalau bisa dihindari dulu. Takutnya nanti makannya berlebihan, dietnya jadi gagal. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak begitu suka udang ataupun kurang begitu menggilai udang, ini bisa ya untuk sebagai pengganti protein. Nah, jadi bisa sebagai pengganti protein untuk menunjang diet teman-teman. Saya ingatkan lagi, kalau teman-teman memiliki makanan favorit ataupun makanan kesukaan, selama diet itu kalau bisa disingkirkan dulu. Nanti dietnya takutnya tidak lancar ya, karena kalau makanan favorit pasti makannya akan berlebihan. Oke teman-teman, itu tadi 10 jenis makanan yang mengandung tinggi protein, ada minuman juga. Nah, jadi dengan makanan yang tinggi protein, ini akan membantu program diet teman-teman ketimbang teman-teman makan banyak lemak ataupun makan banyak karbohidrat. Nah, dengan makanan yang tinggi protein, teman-teman akan merasa cepat kenyang, ya, tahan lapar, dan juga bisa memperbaiki metabolisme, meningkatkan massa otot. Nah, ini penting dalam menurunkan berat badan. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan komentar tentang video ini. Saya doakan teman-teman sukses dietnya langsing ya. Salam sehat, sampai jumpa.